Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wa sayyidil mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan segala amal ibadah kita pada pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan selama kita duduk di tempat ini, segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Dan mudah-mudahan kalau ada di antara kita yang sedang sakit, Allah Ta'ala sembuhkan dari penyakitnya. Dan kalau ada di antara kita yang sedang mempunyai hajat, mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Kita sudah memasuki hari ke-10 hari ini. Ya, jujurlah hari ke-10. Mushola kita sudah mulai terasa beganar. Babiniannya istiqomah, lelakiannya istilamah. Mungkin husnuzon baik sangka, mungkin keuyuhan tarawih malam tadi sampai subuh. Apa baik sangka tadi, padahal yang bujur ada juga. Nah, mudah-mudahan di rumah sembahyang sabarataan. Artinya mungkin kada umpat sembahyang berjamaah, mungkin di rumah. Bisa sakit kepala kah orangnya, awak meriap dingin kah. Mudah-mudahan bujur. Semalam kita sudah mengaji sampai pesan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ujar sidin tingkuti 5 macam. 1, jangan pernah takutan kecuali terhadap dosanya sendiri. Jangan menakutani akan dosa orang. Karena masalah dosa dan kesalahan orang kita kadang diminta pertanggungjawaban. Nah, maka urusi dosa kita. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW, sungguh rugi orang yang disibukkan hari-harinya dengan mengurusi aib orang lain, sedangkan aibnya sungguh terlalu besar. Nah, kita ini seberataan kada ketahuan bener ya. Kada ketahuan, kada kelihatan. Yang namanya berisi koreng itu pasti ada. Nah, cuman di sini Allah masih menutupi akan dengan sifat sattar dan sifat jamil Allah, dengan sifat keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita masih terlihat baik, bagus di mata orang. Nah, maka syukuri itu. Kita syukuri. Jangan sampai Allah Ta'ala buka dengan kita membuka kesalahan orang. Apabila kita tutup kesalahan orang, dosa orang, maka Allah juga akan menutup dosa dan kesalahan kita. Bagus terus kelihatannya. Kenapa? Karena sidin kada suah mengunyah orang lain. Dan apabila kita memiliki kesalahan, maka ujar Sayyidina Ali bin Abi Thalib,
janganlah dia berharap kecuali kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ujar Sidin, wala yastahyi minkum ahadun idza lam ya'lam ay yata'allam. Salah seorang kalian jangan pernah merasa malu apabila dia tidak tahu, hendaklah dia belajar. Bahwa mengaji menuntut ilmu. Jangan sukan karena usia. Jangan sukan karena Tuhan. Karena pilihan kita hidup di dunia ini kada lepas dari 4. Kita memilih 4 aja boleh kita memilih. 1. Kun aliman. Jadilah orang alim. Kalau kita kada bisa jadi orang alim, hendak menuntut ilmu karena haur, hendak menuntut ilmu karena ada tuntutan di rumah mencari nafkah. Nah, sehingga jadi orang alim ini kada kuat. Maka pilihan kedua, au muta'alliman, jadi orang yang belajar. Belajarnya berkitab. Jangan di YouTube. Karena belajar di YouTube itu menonton ceramahnya 5 menit. Yang mana menonton gosipnya 1/2 jam. Berkitab. Kalau kita kada bisa menjadi orang yang belajar menuntut, au mustami'an, duduk dengari. Yang modal duduk aja kada usah uyuh pandir. Duduk aja. Ambil bersandar, pakalap-kalap, kada apa juga. Kadang kita ini paham aja sampai rataan imbah makan itu mengantuk. Apalagi sekali marija talang karing tak keluar. Pilihan ketiga, amunya kada kawat, jadi orang yang duduk mendengar. Yang keempat, mendengar oleh dua. Yang keempat barang saudara. Yang keempat, au muhibban, atau jadi orang yang mencintai. Mencintai majelis ilmu, mencintai ulama, mencintai Habib, anak keturunan Rasulullah. Subuh di rumah tadi. Kita buruk sangka dulu. Yang keempat, jadi orang yang mencintai. Jangan memusuhi ada majelis dimasuki, tuan guru ulama disengkengi. Jangan rugi kita. Jangan Nabi wala takun khamisan, jangan sampai jadi yang kelima. Yang kelima ini apa? Alim kada, belajar koler, mendengar koler, mencintai kada. Ini yang kelima. Keempat-empatnya lucu masa berataan. Fatahlika, maka rugi dunia, rugi akhirat. Wala yastahyi ahadum minkum idza su'ila wa huwa la ya'lam ay yaqula la a'lam. Dan yang ketiga, ujar Sidin. 1, 2, 3, 4. Yang keempat, apabila ditanya oleh orang lain, jangan supan. Apabila kada tahu, bepadah kada tahu. Jangan gengsi. Nah ini kita ini terkadang pian ngalihe umumnya sudah tahu mulai bepandir itu, bepadah kada tahu itu supan. Masalah harga diri. Kenapa pulang kenal sudah bepadah kada tahu rugi. Umur tuh bepadah kada tahu, nah rugi supan. Ujar Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau kita kada tahu, jangan bepadah tahu. Dan jangan supan bepadah kada tahu. Nah
Imam Malik itu yang luar biasa alimnya. Imam Malik. Nah, ini kan susunan kita Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Imam Malik itu ditakuni orang 100 pertanyaan, yang dijawab sidin 25 puting aja. 75-nya dijawab sidin wallahu a'lam, aku kada tahu. Sidin hakun Imam Malik itu nampi apa sidin alimnya luar biasanya, mulianya, tabiin lagi. Tapi sidin kada pernah sukan apabila kepada kada tahu, sidin padahi kada tahu. Ini ada orang biasa harus di. Nah ini hati-hati, amunnya berkisah tahu terus nih. Ini mohon maaf biasanya orang tua nih. Orang tua nih merasa banyak diisi pengalaman hidup. Kejar Nabi hati-hati. Kafa bil mar'i kadiban ayyakula ayyuhadditsa bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta dengan dia menceritakan setiap sesuatu yang didengarnya. Imbah didengar dikisahkan, imbah didengar dikisahkan, imbah didengar dikisahkan. Itu ujar Nabi, cukup orang itu sebagai pendusta. Pasti kena pendusta orang itu. Untungnya mencerocos terus. Dan orang secara pribadi dari kita orang kayak ini. Ada kisah, ada orang kisahkan lah. Kisah orang kisah takut terus. Termasuk ulun. Nah ini pelajaran yang paling penting bagi ulun sampai hari ini masih ingat, termasuk juga di muka masjid semalam tuh ada orang kisah pandai ilmu ma'rifat. Selama di Mekah kajian sendiri. Jadi ini tarawih di Madinah, subuh di sini sudah. Jadi orang ini pandai makrifat terus. Jadi ada yang menakuni, dijawab sidin terus masalah makrifat, masalah ketuhanan, gak ada sampai akal ulun nang kepa. Cuman ujar ulun orang ini, amunnya kada direm-rem, kalau pindah kebablasan. Coba ulun rem sedikit. Nah, jar ulun ada sebutin pertanyaan lawan pian. Apa jelas saja. Ini masalah hakikat bang jarulun. Nah, jadi apa itu? Kita ini di dalam sembahyang dari mengangkat takbir sampai salam syahadat itu andakannya di mana? Nah, beginian adakah yang mau menjawab 50.000? Adakah yang tahu syahadat itu andakannya di mana? Hai badakah? Amnya ada yang kau menjawab uang solo kita berbuka sore ini. Syahadat itu andakannya di mana? Apa yang menjawab enggak? Imbah itu sidin menjawab. Tak pula kiai sabaratan jawaban. Serius benar muhazidin. Jadi sidin, kita di dalam sembahyang itu, di dalam diri kita ini ada latifah. Latifah itu namanya ada bagian-bagian halus di dalam jiwa kita. Nah itu jadi Imam Ghazali itu kan di dalam kitab ada dijawab sidin sabaratan tak pula kiai si kitab. Nah ulun kada sepakat lawan pian. Di mana aja sidin kada sepakatnya, ulun kada sepakat andakan syahadat di situ. Mbah di mana aja sidin dilintuhut ulun.
Ya kalau adalah orang asyhadu an la ilaha illallah di dahi mantap syahadat, atau di bahu asyhadu an la ilaha illallah. Kalau itu mandam muhasidin. Nah hanya imbah itu beturun sedikit panderannya, hanya bulik langsung orangnya. Nah, sebelum sidin bulik ulun sangui dulu. Nah, ulun pulang naik nila ulun hendak berkisah. Berkisah ini artinya apa? Amunnya kita kada tahu tuh padahnya kada tahu. Jangan sempat kena salah kita menjawab. Karena masalah agama ini kada tahu sembarangan sekehendak kita menjawab, ada ilmunya. Harus belajar dahulu. Ulun 13 tahun belajar. Nah, ulun pas pian tasyahud itu nah. Pian ba ucap kala asyhadu an la ilaha illallah. Itu apa yang ditunjuk? Mentakuni nang kayak itu. Rupanya sidin kada wani lagi menjawab imbah yang pertama tadi itu. Aneh sidin jawab. Lo namanya pian menunjuk kamu apa tunjuk murid orang. Amunya menunjuk ke atas, tak tunjuk ke atap. Turunakan ke bawah, tak tunjuk lantai. Masih ranai sedih. Memikirkan kalau bila dihala biu pulang. Nah, jerulun pada hibian. Apa yang ditunjuk kita itu kuku. Ya Allah. Apa yang ditunjuk nih? Kuku kalau. Nah, hanya rimbah itu udah seru bujur bolek sih karena jalan ulun sanggup disebutin dia. Ulun belajar itu karena sebelumnya kejadian itu terjadi lawan ulun. Ulun kisah tahu. Rupanya yang memandiri ulunnya kurang halabiu asli 100%. Maka di pasar pulang. Ini agak saksi hidupnya. Abang kisah tahu terus sekalinya, nah diketek orang di telinga ranai. Hanya bisa itu pengalaman. Nah, dan ini wasiat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau kita kada tahu, kepada aja kada tahu, kada usah diulah-ulah, bahaya pian bahaya. Nah, jangan sumpan ujar sidin kepada kada tahu. Dan apabila kita kada tahu, nah ini ulun berkisah kebiasaan lah. Kalau ulun kada ingat, ulun ambilkan kitabnya, cariakan, bukakan, nah ini tulisannya. Nah supaya kada tersalah. Karena kalau tersalah dalam beragama, kena inya beribadah tersalah juga. Seumuran inya tersalah beribadah gara-gara ucapan kita, seumuran kita bisa dapat dosa. Menanggung dosanya. Tapi apabila kita bujur memadahi, seumuran inya beribadah bujur, seumuran itu juga kita dapat pahala. Nah, maka hati-hati di sini. Wa'lamu dan ketahuilah ujar sidin, anna as-sabra minal umuri bimanzilatir ra'si minal jasad. Bahwasanya sifat sabar dalam setiap permasalahan kedudukannya sama seperti kepala daripada jasad manusia. Fa idza faraqa ar-ra'su al-jasada fasada al-jasadu. Apabila kepala lepas daripada jasad, maka seluruh anggota jasad ini empat mati. Kalau tangan yang pagat masih hidup, batis yang putung masih hidup, tapi amunnya kepala yang hilang, sabarataan mati. Nah ini menjadi sidin, sabar di dalam seluruh apapun di dalam kehidupan kita ini, itu kedudukannya sama dengan kayak kepala daripada jasad.
Apabila sabar ini sudah hilang, seberataan rusak. Seberataan rusak. Nah, maka di sini maknanya ini luas. Maknanya ini luas, mencakup seluruh kehidupan kita. Sabar itu andakannya di kepala. Ibadah harus sabar. Amunnya kada sabar, ketinggalakan. Tarawih harus sabar. Kalau kada sabar, kadanya hilang lagi. Melihat kalau sudah mulai tunggal sapan bapak muka sedikit. Amunnya kada sabar dalam beribadah puasa, harus sabar. Amunnya kada sabar masuk ke kamar ambil segelas banyak takut. Amunnya kada sabar. Apalagi sedekah harus sabar. Kalau kada sabar ampih kita bersedekah. Apalagi mengaji harus sabar. Kalau kada sabar, ya seminggu bulan puasa rajin sejus sehari. Nah imbah itu ya pemarah Jepang lah. Sehari sejus seharusnya sebulan tuntung ini kada imbah 10 hari kedua 2 ayat sebulan 12 juz. Kenapa kada sabar ketinggalakan? Garing. Nah, kita ini hidup pada seberataan sehat belawasan. Yang kalau mau garing itu Firaun aja. Kalau mau garing Firaun cuman sekali garing dia langsung mati. Sekali garing langsung mati itu Firaun. Garingnya sepaket tahun matinya. Kita hidup ini selawasan kedida istilahnya yang sehat, ada saatnya kita garing. Di saat kita garing, disitulah harus ada sabar. Sabar itu andakannya sama dengan kayak kepala. Kalau kita kada sabar mengeluh, kalau kita sudah mengeluh gagal, sudah ujian. Nabi siapa yang digayat sampai awak sejum berlahiran? Nabi Dayat, Nabi Ayub itu yang garing sedih. Nabi Zakaria, namanya di Banjar Nabi Ijab. Zakaria itu panggilannya Ijab. Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini sidin bersembunyi di dalam pohon, hendak dibunuh. Bersembunyi di dalam pohon. Sudah disasahi oleh raja pada saat itu, sidin hendak dibunuh oleh orang kafir. Sidin bersembunyi di dalam pohon. Sekalinya ada iblis yang memadahi, ujar iblis ini orangnya di dalam bersembunyi. Imbah itu digayat orang pohonnya itu sampai dari atas sampai ke bawah. Andai lalu turunlah wahyu pada saat itu, Allah Ta'ala mewahyukan, wahai Zakaria, amunnya ba'aduh sedikit gagal. Ba'aduh sedikit ya gagal ujiannya. Anak kepapian digayat kurang dari kepala. Maka di sini ada salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Nabi pada saat itu lagi berapa sidin di Ka'bah. Tiba-tiba datang Rasulullah, datang sahabat, wahai Rasulullah, ala tad'ullah, jakanya pian ini wahai Nabi berdoa, doakan orang kafir ini matian seberataan. Ya Rasulullah, jakanya kesini bintang, kesini. Nah, kesini. Duduk baik-baiklah. Dengarkan baik-baik.
Sampai mana tadi? Ala tastansir. Jakanya pian ini minta tolong lawan Allah Ta'ala. Kita ini sudah ditindas wahai Rasulullah. Kita ini dizalimi, sahabat-sahabat pian ada yang sudah meninggal karena disakiti oleh orang kafir. Jakanya pian doakan tunang mafian sabarataan. Lalu apa ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang menimpa kalian itu masih sedikit. Apa yang kalian alami itu masih ringan. Dimusuhi di kampung, disambati orang di kampung, digibahi orang di kampung, apalagi dimuari orang di kampung. Itu ujar Nabi biasa aja. Tahulah ujian Nabi sebelum kalian, umat sebelum kalian. Ada yang sampai dibelah dari atas kepala sampai ke bawah, belah awaknya. Siapa itu contohnya? Bini Fir'aun. Bini Fir'aun itu setelah ketahuan inya siapa namanya Asia, Siti Asia. Setelah ketahuan ternyata Siti Asia ini beriman dengan Nabi Musa. Perempuan yang beriman akhirnya apa? Disiksa. Nabi Zakaria dibelah sedang digergaji dari kepala sampai ke bawah. Belah awak sedang. Ujar Nabi masih sedikit, kada usah mengadu-ngadu hal-hal yang masih sedikit. Nabi Zakaria awas baru ujar Allah kalau baru gagal. Nah maka di sini harus ada sabar tadi. Harus ada sabar. Ada lagi sahabat datang kepada Rasulullah. Ini sabar ini pun tadi datang istilah gratis. Ada hitungannya oleh Allah Ta'ala. Ada sahabat datang, ya Rasulullah, dhahaba mali wa marida wa saqima jismi. Ya Rasulullah, harta ulun hilang, duit ulun hilang, aki mobil ulun hilang, kendaraan ulun hilang. Ini kan biasa kan dia lagi itu. Dhahaba mali, hilang harta ulun ya Rasulullah, wasaqima jismi, dan garing awak ulun. Nah, lengkap sudah, duit hilang, awak garing. Lalu apa ujar Nabi? La khaira fi 'abdin la yadhhabu maluhu wa la yasqumu jismu wa la yamrudu jismu. Tidak ada kebaikan pada seorang hamba. Ya Nabi, tidak ada kebaikan pada seorang hamba yang hartanya kada hilang dan badannya tidak sakit. Tidak balik. Berarti orang yang hartanya hilang itu ada kebaikan. Orang yang badannya sakit itu ada kebaikan. Nah, kita baliklah, pasti ada kebaikan. Dah, kamunya kada hilang, kada banyak kendaraan. Ya Allah, itu jadi pakai. Sampai Tuhan itu jadi pakai. Hilang dahulu hanya berganti. Wah, tapi nukar jadi tinggi, hujan nukar, tapi duitnya nyaman kalau mencari. Iyalah, duitnya nyaman mencari. Aki hilang misalnya, ada di kampung sebelah sana. Amunya kada hilang, kan kita ganti. Tapi jangan nukar tinggi, nukar tapi duitnya nyaman kalau mencari. Ada aja terus jalannya. Ada aja kebaikan di situ. Dan kita pun dididik oleh Nabi, ujar Nabi, apabila kita sudah kehilangan sesuatu, kehilangan barang kah, kehilangan sandal kah, kehilangan kesehatan kah, kehilangan kendaraan kah, kehilangan sepatu kah, jangan mengeluh. Nabi melajari kita berdoa.
Amunya kita keluhi tadi sandal hilang, menangis 3 hari 3 malam kada terbulik. Kada terbulik. Nabi mengajari kita berdoa, apa doanya? Allahumma jur fi musibati, ya Allah ini musibah, nah ulun dapat musibah. Helm ulun hilang. Wajurni fi musibati, nah bagi ulun pahala. Berikan ulun pahala atas musibah ulun ini, wakhlufni khairan minha, dan gantikan dengan yang lebih baik. Pahala dapat, gantian dapat 2. Amunya kita mengeluh, mengadu, menangis. Jadi bubur nasi karena mau kenyang, pada dimakan. 2 dilajari Nabi berdoa, ya Allah, dan ya Allah jadikan pahala musibah ulun ini dan gantikan dengan yang lebih baik. Bini meninggal, gantikan non yang anum, wahai Allah. Ya Allah. Itu beginian awal Nabi ucap itu. Ada beginian yang akhirnya jadi istri Rasulullah. Babinian ini berkisah lawan Nabi. Lakinya meninggal, lalu sedih, galau sedih. Lalu berkisah kepada Rasulullah, nah ujar Nabi, baca doa ini. Allahumma jurni fi musibati, ya Allah, pian ambil laki ulun, tolong jadikan itu pahala. Wakhlufni khairan minha, dan gantikan dengan yang lebih baik. Akhirnya apa? Akhirnya menikah dengan Rasulullah. Yang hilang sandal, dapat sepatu 2 lusin. Kamu yang mengeluh, hilang sepatu dapat sandal. Tapi yang minta lawan Allah, dapat apa? Hilang sandal, dapat sepatu. Jangan hanya sedikit kita mengeluh, karena sabar itu sama dengan kayak kepala rusak seberatan kehidupan kita ini. Punya kada sabar puasa kita, punya kada sabar rusak. Ada orang menyambati, balasnya juga menyambati. Ada orang menggibah, digibahnya juga rusak puasa kita. Nah makanya Nabi mengajari sabar. Ujar Nabi, wa insya'atamahu ahadun, apabila waktu berpuasa ada orang yang mencaci maki, menyambati, menggibah, menghina, maka ucapi orang tadi, mohon maaf, aku lagi puasa. Kada kau membalas, enak juga buka ya kita. Ini puasa lagi. Artinya kan kita dididik sabar. Kalau kita balas, ada pernah salah seorang sahabat ya Rasulullah, Nina, tetangga ulun ini luarnya memberi muar. Liwar memberi muar uangnya. Menyambati ulun, wahai Rasulullah, mahina ulun, wahai Rasulullah, perlukah ulun balas orang ini? Oh, jangan Nabi, jangan. Kalau dibalas berarti sama. Kalau dibalas sama, rugi berdua. Nah maka disinilah kita perlunya sabar dalam setiap urusan apapun. Garing sabar, hilang harta sabar. Kendaraan ulun ada yang kalau situ. Kada ulun ini gagairan juga. Kalau tidak ada yang mau uji kan. Coba kong sering bocap ini jadinya bujur kasabar juga. Ada yang kawan lah. Ini resiko orang menyampaikan itu bisa diuji. Bisa diuji, rancak dah diuji dengan kita. Sampai mana tadi? Sampai sabar. Ada ayat yang turun. Ketika ayat wa may ya'mal su'an yujza bihi, ujar Allah,
barang siapa melakukan kejahatan, menggawi dosa dan kemaksiatan, yujza bihi, pasti akan dibalas. Pasti ada balasannya. Hadangi aja. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang menemui Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah kabar gembira dasan kami ini? Nah, siapa di antara kami ini yang kada pernah salah? Kami ini seberatan orang yang berisi kesalahan, wahai Rasulullah. Dan kami pasti kalau mendengar ayat ini pasti dibalas. Ya Allah, siapa di antara kita yang kada pernah tergawi dosa? Seberatan pernah tergawi dosa, dan ujian Allah pasti dibalas. Sayyidina Abu Bakar mendengar itu sidin pucat takutan. Kenapa pasti dibalas? Adakah wahai Rasulullah berita yang bisa menggembirakan hati kami? Lalu ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa tamrat?" Bukankah kamu pernah sakit? Satu. Alaisa tahzan? Bukankah kamu pernah sedih? Alaisa yu'dikal adha? Bukankah kakimu pernah tertusuk duri? Maksudnya itu kiasatannya tertusuk duri itu kan kada nyaman, kalau nata dingsir sama kada nyaman, campur banyu sama kada nyaman, tergugur kalicak sama kada nyaman, tergugur dari kendaraan sama kada nyaman. Kiasatannya. Bukankah kamu pernah sakit, ujar Nabi? Inggih wahai Rasulullah. Pernah sedih? Pernah wahai Rasulullah. Pernah tercucuk duri? Pernah wahai Rasulullah. Nah itu ujar Nabi sudah kafaratnya. Tahu kalau pian kafarat itu sudah tabusannya. Maka kita jangan sedih ketika kita didapat musibah, ketika kita dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sedih karena itu sudah kafarat dosa kita. Mungkin kita bujur setahun dua kada tergawi dosa dahulu, mungkin kita pernah, ini kafaratnya. Dan yang paling menggembirakan ujar Nabi, wallahu akramu ayyu'adziba 'abdahu tsaniyan. Allah itu maha pemurah. Allah tidak akan membalas, Allah tidak akan mengazab hambanya sampai 2 kali. Kalau sudah dibalas di dunia, artinya di akhirat tidak dibalas lagi. Tapi kalau di dunia dosa jalan, di dunia kada dibalas, lancar terus kehidupannya, musibah kada pernah datang, ujian kada pernah datang. Nah ini hati-hati. Ini hati-hati, kalau tidak, nah bayar cashnya di akhirat, langsung bayar kontan. Tapi kalau di dunia kita bisa garing, di dunia kita bisa sedih, di dunia harta kita pernah hilang, diambil orang, nah maka jangan sedih. Itu sudah ujian Nabi kafarat kesalahan kita. Kalau sudah dibayar di dunia, maka Allah maha mulia, Allah tidak akan mengazab hambanya sampai 2 kali. Nyaman kalau pian lah, nyaman. Semalam mamanya pian masih ingat, ada hadis Nabi yang ulun sampaikan. Ujian Nabi, sesungguhnya seseorang hamba, dia ditakdirkan mendapat derajat yang tinggi di dalam surga, tapi amalnya kada cukup. Masih ingat pian lah. Ingat kan, Madan ini ada semalam nyata sudah. Nyata ingat apa sambungannya? Hah? Baru ketimbang lagi. Gak banyak makan sarden. Kejar Allah. Sesungguhnya hamba ini ditakdirkan dapat derajat yang tinggi di dalam surga, tapi amalnya kada cukup. Kemudian Allah Ta'ala berikan penyakit, Allah berikan ujian musibah.
Yang mana dengan penyakit ini yang menapali akan kekurangan amalnya sehingga ini dapat derajat yang tinggi di dalam surga tadi. Ini yang kedua, bisa aja musibah yang ada di dalam hidup kita, ujian yang ada di dalam hidup kita, penyakit yang ada di dalam diri kita, bisa aja itu penapal ibadah kita yang sedikit. Supaya mempasakan sesuai dengan takdir kita dapat surga yang tinggi, kedudukan yang tinggi. Nah, maka hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disinilah ujar Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwasanya sabar itu di dalam kehidupan apapun itu kedudukannya sama seperti kepala daripada jasad. Kalau kepala sudah hilang, jasad seberataan umpat mati. Mudah-mudahan itu yang bisa ulun sampaikan, yang bisa kita kaji pada subuh hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan sama-sama bisa kita amalkan. Adakah yang hendak kita takunakan sebelum kita tutup? Masalah puasa kah? Silahkan semenit 2 menit. Kita udah kau jual minuman ini banyak. Yang ada di tamu silakan. Kedidara. Nah, ibu-ibu di belakang adakah? Inanya lampang-lampang aja hidup ian lah. Yang penting bawa tertawa aja terus. Karena bisa aja mati serongan. Bahkan kita tahu terus itu bisa mati ya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat dan sama-sama bisa kita amalkan. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan usia kita dalam ketaatan, Allah sehatkan badan kita dalam ibadah, Allah luaskan rezeki kita yang halal, Allah kabulkan segala hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita. Mudah-mudahan Allah jadikan anak keturunan kita menjadi orang-orang saleh dan salehah, dan mudah-mudahan andai kita meninggal dunia, Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala